Iran hari ini tidak sedang menghadapi badai kecil yang datang lalu pergi. Negara itu sedang berada dalam kondisi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bukan dengan dentuman bom, bukan dengan deklarasi darurat militer yang diumumkan lantang ke dunia, melainkan melalui sebuah keputusan sunyi yang justru jauh lebih mematikan. Di tengah gelombang demonstrasi yang terus meluas, pemerintah Iran memilih menekan tombol paling ekstrim, menghentikan negaranya sendiri. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan dihentikan hampir bersamaan di sedikitnya 21 dari 31 provinsi, termasuk ibu kota Teheran. Sebuah negara besar di Timur Tengah mendadak berhenti berfungsi. Jalan-jalan utama yang biasanya padat berubah lengang. Toko-toko menutup pintu besi mereka rapat-rapat. Kampus mengosongkan ruang kelas. Kantor-kantor pemerintahan mematikan lampu dan menghentikan layanan. Iran seperti ditekan tombol paus. Namun yang berhenti hanyalah mesin negara. Amarah rakyat justru terus berjalan, bahkan semakin liar. Keputusan ini tidak diambil karena bencana alam, bukan pula karena perang terbuka dengan musuh asing, melainkan karena satu hal yang jauh lebih menakutkan bagi rezim manapun, ketakutan terhadap rakyatnya sendiri. Ketakutan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari krisis ekonomi yang telah berlangsung lama dan tak pernah benar-benar diselesaikan. Inflasi melonjak tanpa ampun, menggerus daya beli hingga ke lapisan paling dasar masyarakat. Nilai mata uang rial terjun bebas ke titik terendah sepanjang sejarah. Biaya hidup menekan rakyat hingga ke batas paling primitif, sekadar soal bisa makan hari ini atau tidak. Di Iran hari ini, $1 Amerika Serikat bernilai lebih dari 1,4 juta rial. Angka ini bukan sekadar statistik ekonomi, ia adalah simbol runtuhnya kepercayaan publik terhadap sistem yang selama puluhan tahun mengklaim diri sebagai pelindung kaum tertindas. Gaji selama 1 tahun bagi banyak warga bisa habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk hidup layak, bukan untuk menabung, apalagi merencanakan masa depan, melainkan sekadar bertahan. Dalam kondisi seperti itu, konsep stabilitas negara menjadi kosong makna. Ketika negara tak lagi mampu menjamin roti di meja makan, jalanan menjadi tempat rakyat mencari jawaban. Protes yang kini mengguncang Iran tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh perlahan lalu meledak. Semua bermula dari mogok pedagang di pasar Teheran pada akhir Desember. Pasar tradisional yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi rakyat berubah menjadi simbol perlawanan. Para pedagang menutup toko, menghentikan aktivitas jual beli sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ekonomi yang mereka anggap menghancurkan. Aksi ini dengan cepat menyebar. Mahasiswa turun ke jalan, membawa kemarahan generasi muda yang merasa masa depannya dirampas. Setelah itu, kota-kota lain ikut menyala. Shiraz, Isfahan, Kermanshah, Fasa, dan banyak wilayah lain berubah menjadi panggung kemarahan massal. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan ribuan orang memadati jalan utama. Teriakan slogan anti-pemerintah menggema di antara gedung-gedung. Suara histeris bercampur dengan lemparan benda ke arah aparat keamanan. Dalam beberapa video, terdengar suara yang diduga tembakan. Aparat merespons dengan gas air mata dan peluru plastik. Bentrokan tak terhindarkan. Negara kini berhadapan langsung dengan rakyatnya sendiri, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai lawan. Situasi paling dramatis dilaporkan terjadi di kota Fasa. Di sana, massa demonstran mengguncang gerbang sebuah kompleks pemerintahan hingga akhirnya terbuka. Mereka menyerbu kantor gubernur setempat, sebuah tindakan yang selama ini dianggap mustahil dalam sistem politik Iran. Garda Revolusi merespons dengan keras. Laporan menyebutkan tembakan dilepaskan untuk membubarkan massa. Helikopter militer terlihat terbang rendah di atas kota. Pemandangan ini jarang muncul kecuali dalam situasi yang benar-benar genting. Pesannya jelas, negara sedang bertahan diri dari rakyatnya sendiri. Namun yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya adalah perubahan arah tuntutan. Jika pada awalnya demonstrasi berangkat dari persoalan ekonomi dan biaya hidup, kini tuntutan itu telah bergeser secara fundamental. Para demonstran tidak lagi sekadar mengeluhkan harga pangan atau nilai tukar. Mereka secara terbuka menantang kekuasaan. Slogan-slogan seperti "Matilah diktator" dan "Bukan Gaza atau Lebanon, hidupku untuk Iran" menggema di berbagai kota. Sasaran kemarahan bukan lagi kebijakan, melainkan sosok dan sistem. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menjadi simbol utama kemarahan publik.
Lebih dari itu, sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap tabu kini muncul ke permukaan. Untuk pertama kali sejak Revolusi 1979, slogan-slogan pro-monarki terdengar dominan di jalanan Iran. Ini bukan sekadar nostalgia politik, melainkan ekspresi putus asa terhadap sistem yang ada. Ketika rakyat mulai menoleh ke masa lalu untuk mencari alternatif, itu pertanda krisis legitimasi telah mencapai tahap paling dalam. Simbol-simbol ideologi Republik Islam pun tak lagi aman. Patung Qasem Soleimani, figur penting militer dan ikon perlawanan Iran terhadap Barat, dirusak. Sebuah seminari Syiah dibakar. Kantor pemimpin sholat Jumat menjadi sasaran amuk massa. Ketika simbol-simbol ideologi diserang, ini bukan lagi protes, ini adalah pembongkaran. Sebuah pesan bahwa fondasi moral dan simbolik rezim tak lagi dihormati oleh sebagian besar rakyatnya. Para analis menyebut gelombang demonstrasi ini sebagai tantangan paling serius bagi rezim Iran sejak gerakan perempuan, kehidupan, kebebasan pada tahun 2022. Kala itu, protes dipicu oleh kematian Mahsa Amini dan berujung pada penindakan brutal. Ratusan orang tewas, ribuan dipenjara. Trauma itu belum hilang dari ingatan kolektif masyarakat Iran. Kini, bayangan represi berdarah kembali menghantui. Jaksa Agung memperingatkan bahwa protes yang berujung kerusuhan akan dibalas dengan tindakan keras. Sejarah menunjukkan bahwa peringatan semacam ini jarang berakhir damai. Di tengah kekacauan di jalanan, retakan mulai terlihat di lingkaran elit kekuasaan. Pada hari yang sama dengan meluasnya demonstrasi, Presiden Masoud Pezeshkian melakukan perombakan penting. Kepala Bank Sentral diganti. Abdul Nasir Hemati, mantan Menteri Ekonomi, ditunjuk untuk menduduki posisi paling berat di tengah krisis. Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa jabatan itu hampir mustahil dijalankan dalam kondisi saat ini. Wakil Presiden bahkan meminta maaf kepada publik atas inflasi yang merajalela, sebuah langkah yang sangat jarang terjadi dalam politik Iran. Pemimpin tertinggi Iran juga mengangkat pejabat baru di garda revolusi. Pergantian pejabat ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan kepanikan, bukan stabilitas. Ketika elit bergerak cepat di tengah krisis, itu biasanya bukan tanda kekuatan, melainkan ketakutan kehilangan kendali. Upaya penyelamatan internal ini menunjukkan bahwa rezim menyadari betul rapuhnya situasi yang sedang mereka hadapi. Situasi semakin kompleks ketika faktor eksternal ikut masuk ke arena. Badan Intelijen Israel, Mossad, secara terbuka mendorong warga Iran untuk melanjutkan aksi protes. Klaim dukungan moral, bahkan dugaan bantuan langsung di lapangan, menjadi sinyal berbahaya bahwa krisis internal Iran telah berubah menjadi medan perang bayangan geopolitik. Semua ini terjadi di tengah ketegangan internasional terkait program nuklir dan rudal Iran, serta pertemuan-pertemuan penting antara tokoh-tokoh besar dunia barat. Iran kini bukan hanya krisis di dalam, tetapi juga menjadi titik api dalam peta geopolitik global. Namun inti persoalan tetap berada di dalam negeri. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menghancurkan kepercayaan publik. Kombinasi antara guncangan nilai tukar dan inflasi kronis membuat masyarakat dan pelaku usaha tak lagi mampu mengambil keputusan ekonomi paling dasar. Membeli, menabung, merencanakan pekerjaan, berdagang, bahkan melanjutkan pendidikan menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Ketidakpuasan terhadap rezim disebut telah mencapai puncaknya di hampir semua sektor masyarakat, dari pedagang kecil hingga kaum terdidik. Tokoh-tokoh oposisi Iran di pengasingan melihat momentum ini sebagai peluang bersejarah. Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi menyebut Republik Islam berada di hari-hari terakhirnya. Reza Pahlavi, putra Syah terakhir Iran, menyerukan rakyat untuk turun ke jalan dan meminta aparat keamanan berpihak kepada rakyat. Pernyataan-pernyataan ini memperkuat narasi bahwa Iran tidak sekadar menghadapi krisis, melainkan sebuah persimpangan sejarah yang akan menentukan arah negara itu untuk puluhan tahun ke depan. Namun tidak semua suara bernada optimis. Sebagian analis memperingatkan bahwa ketiadaan jalan keluar yang jelas justru dapat mendorong Iran menuju anarki dan kekacauan berkepanjangan. Tanpa reformasi nyata dan pemulihan ekonomi yang konkret, protes ini berpotensi berkembang menjadi gerakan sosial dan politik yang jauh lebih luas, dengan konsekuensi yang tak terduga. Sejarah Timur Tengah penuh dengan contoh negara yang runtuh, bukan karena satu ledakan besar, melainkan karena akumulasi kegagalan yang dibiarkan terlalu lama.
Hingga malam pergantian tahun, demonstrasi masih terus berlangsung. Bentrokan berdarah telah menelan korban jiwa. Negara yang dibangun dari revolusi kini diuji oleh generasi yang tak lagi takut pada narasi lama. Republik Islam Iran lahir pada 1979 dari kemarahan rakyat terhadap rezim sebelumnya. 4 dekade kemudian, kemarahan itu kembali. Kali ini diarahkan pada sistem yang sama sekali berbeda, namun dengan rasa frustasi yang sama dalamnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Iran bisa kembali tenang. Pertanyaannya jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Apakah rezim ini masih punya waktu?